Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-471, dengan judul Nama Terkenal. Langsung ke dalam alurnya. Bang! Tetua itu jatuh dengan keras ke tanah, gelombang debu berputar-putar di udara. Dalam huru-hara sengit, pemandangan ini sangat mempesona. Semua seniman bela diri sekte lainnya tercengang, apa yang baru saja terjadi seperti mimpi. Seorang tetua daerah iblis Laut Selatan telah diserang dan dikirim terbang oleh seorang anak kecil Hautian. Sejak zaman kuno telah ada banyak contoh Hautian yang mengalahkan Xiantian atau Xiantian mengalahkan Revolving Core. Tapi, tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang seniman bela diri Hautian yang mampu mengalahkan seniman bela diri inti berputar. Itu adalah sesuatu yang luar biasa seperti seekor anjing kecil yang mencoba menggigit harimau besar sampai mati. Mata Mu Qingsu membelalak, ekspresinya membatu. Dia telah mengantisipasi dan berfantasi tentang penampilan dan penderitaan Lin Ming yang menyedihkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bagaimana ini mungkin? Dia tahu bahwa meskipun Lin Ming hanya di alam Hautian akhir, dia memiliki kekuatan tempur dari Master Xiantian yang ekstrim. Tapi alam Xiantian yang ekstrim masih hanya alam Xiantian yang ekstrim, itu jauh dari bisa menandingi seseorang di ranah inti berputar. Bagi seorang anak laki-laki Hautian yang terlambat untuk melawan seseorang di alam Xiantian yang ekstrim adalah tidak normal, tapi itu masih dalam batas-batas logika. Ini juga merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh Kaisar Sakya yang legendaris. Namun, dalam 3 hingga 4 bulan yang singkat ini, sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan Lin Ming telah meningkat hingga tingkat ini. Bisakah dia benar-benar mengalahkan Master Inti berputar? Mu Qingsu menggigit bibirnya dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya sampai berdarah. Dia tidak mau percaya ini. Kamu, penatua wilayah iblis Laut Selatan merangkak dari kawah di tanah, menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak percaya dia telah terluka oleh seorang anak laki-laki Hautian belaka. Rune berdarah yang menakutkan itu seperti pisau yang merobek esensi sejati pelindungnya seperti kertas. Saat Lin Ming melihat penatua wilayah iblis Laut Selatan merangkak dari tanah, hatinya menjadi gelap karena penyesalan. Jika dia telah membuka kekuatan dewa sesat beberapa saat yang lalu, atau bahkan membakar darah Phoenix kuno, maka dia akan mampu membunuhnya dengan kejam daripada hanya melukainya dengan parah. Tapi apakah itu kekuatan dewa sesat atau darah Phoenix kuno? Dia hanya bisa mempertahankannya selama beberapa lusin napas setelah diaktifkan. Jadi, Lin Ming tidak berani menggunakannya begitu saja. Apakah itu tombak darah desolate besar? Dalam pasukan wilayah iblis Laut Selatan, seorang penatua menyadari bahwa senjata di tangan Lin Ming adalah replika tombak darah desolate besar. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, ada replika Great Desolate Blood Halberd yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipalsukan. Tetapi penatua itu dapat mengenali yang berasal dari wilayah setan Laut Selatan, dan juga yang dipegang Lin Ming pernah menjadi milik Lei Mubai. Itu adalah senjata Xuanji, kaulah yang membunuh Xuanji. Anda adalah Lin Ming. Petik 2. Hati tetua wilayah iblis Laut Selatan diaduk dan dia segera memanggil nama Lin Ming. Pada saat itu, seluruh kerumunan meledak. Perbuatan dan nama anak laki-laki bernama Lin Ming telah menyebar ke seluruh wilayah horizon selatan, namanya terkenal, dan semua orang pernah mendengar tentang dia. Ada terlalu banyak rumor tentang Lin Ming, dan banyak di antaranya tidak dapat dipercaya. Banyak elit heroik muda berpikir bahwa suatu hari mereka akan dapat bertukar pukulan dengan Lin Ming, tetapi sekarang, Lin Ming yang legendaris itu berdiri di depan mereka. Dia adalah Lin Ming. Seorang murid di Respace Sect bertanya dengan heran. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Lin Ming jauh melebihi kultivasinya,
Tapi, ini terlalu aneh. Sebuah ranah Hautian mampu melawan ranah inti berputar, murid kuil misteri tertinggi lainnya menelan ludah. Dia juga seorang elit heroik yang luar biasa dari generasinya, dan awalnya memiliki pemikiran bahwa suatu hari dia mungkin bersaing dengan Lin Ming. Tetapi dalam situasi saat ini, dia hanya bisa tersenyum sedih. Saat gelombang keajaiban melewati kerumunan dan banyak mata dipenuhi dengan ketidakpercayaan, Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd, diam. Dia sudah menduga bahwa statusnya akan terungkap dalam pertempuran ini. Jika dia tidak menggunakan Great Desolate Blood Halberd, maka dia harus menggunakan Purple Comet Spear. Banyak orang yang hadir sudah melihat tombak komet ungu. Jika dia mengungkapkan itu tidak berbeda dengan secara langsung memberitahu orang lain bahwa dia adalah Lin Ming. Di sisi wilayah Setan Laut Selatan, dua tetua garis keturunan Xuan perlahan berdiri, ekspresi mereka gelap dan tidak menyenangkan. Ketika Lian Jie meninggal, itu adalah masalah klan garis keturunan Lian, itu tidak ada hubungannya dengan klan garis keturunan Xuan. Klan garis keturunan Xuan adalah keturunan langsung dari Kaisar Besar Netherworld, dan garis keturunan Lian adalah keturunan dari salah satu jenderal iblis teratas di bawah Kaisar Besar Netherworld. Di antara dua klan besar, ada banyak perselisihan. Bukan hanya itu, tetapi wilayah Setan Laut Selatan dan Pulau Phoenix Suci telah berperang selama lebih dari setahun dengan korban yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi. Wajar bagi seseorang untuk mati, dan jika ada yang ingin balas dendam, maka itu semua akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk mencapainya. Dengan demikian, garis keturunan Xuan tidak membantu garis keturunan Lian. Tapi Lin Ming adalah orang yang telah membunuh Xuan Ji. Xuan Ji adalah pemuda paling menonjol dari garis keturunan Xuan mereka, dan juga cicit dari orang top di wilayah Setan Laut Selatan, Xuan Wuji. Mereka benar-benar harus membalas dendam atas dendam ini. Jika tidak, mereka akan dikritik dan dipandang rendah. Belum lagi kehilangan muka yang akan terjadi, tapi begitu mereka kembali, Xuan Wuji sama sekali tidak akan memaafkan mereka. Meskipun garis keturunan Xuan hanya mengirim dua sesepuh, salah satunya berada di ranah inti revolving tengah, kekuatannya tidak lebih buruk dari Lian Chengji. Tiba-tiba, tekanan pada semua orang meningkat berkali-kali lipat. Kamu adalah Lin Ming, Elder inti berputar tengah yang dikenal sebagai Xuan Zan bertanya. Iya, saat ini tidak perlu bermain game, Lin Ming langsung mengakuinya. Kamu pernah membunuh seorang pria bernama Lei Mubai. Pria itu adalah keponakan lelaki tua itu. Karena Anda mengambil nyawa Xuan Ji, maka Anda akan membayarnya dengan nyawa Anda sendiri. Semua ini benar-benar dibenarkan. Petik 2. Lin Ming mencibir, tidak mau repot-repot menanggapi. Cucuku Lian Jie juga dibunuh olehmu. Mata Lian Chengji menyala-nyala saat dia memelototi Lin Ming. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya di sini, membunuh Lin Ming akan semudah membalikkan tangannya. Lin Ming tersenyum, oh, saya membunuhnya. Lalu apa? Belum lagi perang Laut Selatan, tetapi hanya di hutan belantara yang berdarah ini, berapa banyak murid sekte lain yang telah Anda bunuh oleh seniman bela diri wilayah Setan Laut Selatan. Membunuh seseorang dan merampoknya di sini adalah praktik yang umum. Sejak cucu laki-laki Anda menyerang saya, apakah Anda ingin saya menjulurkan leher saya sehingga dia bisa menghabisiku lebih cepat? Petik 2. Mata Lian Chengji bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengar ini. Kamu membunuh cucuku dan kamu bahkan berani mengakuinya di depanku. Baik, orang tua ini akan menggunakan kekuatan untuk memberimu pelajaran. Mereka yang lemah hanya bisa menjulurkan lehernya untuk mati, dan setiap perlawanan akan langsung menemui ajal. Petik 2. Saat Lian Chengji berbicara, dia mengulurkan cakar ke arah Lin Ming. Esensi sejati terbentuk menjadi cakar berdarah, dan gemuruh samar angin dan guntur bergulung di udara.
Kemanapun cakar itu pergi, partikel pasir berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, berubah menjadi tornado merah tua yang berputar-putar. Tanah tiba-tiba hancur lebur oleh kekuatan angin kencang yang menakutkan. Lian Chengji secara pribadi akan berurusan dengan Lin Ming. Lin Ming, hati-hati. Mu Qianyu ingin membantunya, tetapi saat ini dia dihalangi oleh sesepuh lain. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menghadapi Master Ranah Inti Revolving Tengah. Saat seseorang mencapai ranah inti berputar, ada celah besar di antara setiap level. Itu biasa bagi junior Hautian atau Pulse Condensation untuk melompat level dan melawan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi, tetapi di ranah inti berputar, mereka yang bisa melompati level untuk bertarung hanya sedikit. Bahkan melintasi batas kecil untuk melakukannya pun sangat sulit. Ekspresi Lin Ming muram. Dia menghubungkan esensi sejatinya dengan benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat, buka. Bang. Esensi sejati yang sangat terkompresi meletus seperti gunung berapi yang ganas. Tubuh Lin Ming melolong saat otot-ototnya mulai mengeluarkan suara bergema, kekuatan tempering marau didorong hingga ekstrim. Pembunuhan memutar segel darah. 14 segel peminum darah melayang sembarangan di atas Grid Desolate Blood Halberd. Segel peminum darah ini yang sepenuhnya mengabaikan hukum penindas dunia ini adalah keuntungan terbesar yang diandalkan Lin Ming. Pusaran darah yang terbentuk di sekitar Grid Desolate Blood Halberd menebas cakar berdarah Lian Chengji. Kekuatan guntur merah berputar di sekitar Lin Ming, menyatu dengannya, seolah-olah dia dibungkus oleh ular piton merah tebal. KKK. Esensi sejati bertabrakan dengan keras. Cakar berdarah Lian Chengji dipelintir oleh Lin Ming's Blood Seal Twisting Murder dan kemudian dihancurkan menjadi beberapa bagian. Apa? Lian Chengji tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan Lin Ming sudah benar-benar melampaui pemahamannya, dia seperti seorang jenderal yang sempurna. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ini adalah pertama kalinya Lian Chengji merasa takut menghadapi seorang junior Hautian. Dia tidak tahu jenis keterampilan rahasia apa yang telah digunakan Lin Ming untuk mencapai kekuatan konyol ini, tetapi tanpa ragu, dia yakin bahwa bahkan jika Lin Ming tidak menggunakan keterampilan rahasia seperti itu, dia masih akan kuat ke titik membuat orang lain gemetar. Bang! Cakar berdarah meledak berkeping-keping, tetapi pembunuhan memutar segel darah Lin Ming yang dia gunakan dengan kekuatan penuh juga telah runtuh. Sebuah lubang besar diledakkan ke tanah, dan butiran pasir berdarah melesat ke langit. Gelombang kejut esensi sejati menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Untuk pertarungan sekaliber ini terjadi di dunia yang rusak ini di mana esensi sejati mereka ditekan hingga 20% tidak terbayangkan. Astaga, dia bahkan mampu menahan serangan Master Inti Revolving Tengah. Petik 2. Dia benar-benar hanya di alam Hautian. Semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut karena terkejut. Tetapi saat ini, ekspresi Lin Ming suram. Dalam tabrakan itu beberapa saat yang lalu, 14 segel peminum darahnya langsung hancur. Meskipun dia bisa mereformasi mereka, cahayanya jauh lebih redup dari sebelumnya. Seorang Master Inti, berputar tengah terlalu kuat. Meskipun kekuatannya ditekan oleh hukum dunia ini, dia masih sangat menakutkan. Lin Ming telah membuka kekuatan dewa sesat beberapa saat yang lalu untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Meskipun terlihat seolah-olah mereka seimbang, kenyataannya adalah bahwa dia adalah orang yang dirugikan. Dan faktor yang paling penting adalah bahwa Lin Ming tidak dapat mempertahankan keadaan ini selamanya. Dia tidak bisa menggunakan Thunder Fire Annihilation. Thunder Soul dan Flame Essence-nya akan memiliki efek suportif pada monster. Dalam situasi ini di mana esensi sejatinya ditekan hingga 20%, bahkan jika dia menggunakan Thunder Fire Annihilation lengkap, itu hanya akan seperti menggunakan petasan besar di depan Lian Chengji, bahkan tidak cukup untuk menyakitinya.
Jika Lin Ming memiliki keuntungan, maka itu hanya satu. Itu adalah Great Desolate Halberd Art. Lawan aku. Lin Ming menggertakkan giginya, dan tanda api di antara alisnya mulai bersinar dengan cahaya yang bersinar, memancarkan aura misterius dan kuno yang luar biasa bersamanya. Pada saat ini, Lin Ming sedang membakar esensi darah Vermilion Bird. Momentum Lin Ming tiba-tiba dan secara dramatis melonjak. Apa? Lian Chengji merasa dunia menjadi gila. Aura Lin Ming meningkat lebih jauh. Saat itu juga, Lian Chengji tidak lagi punya waktu untuk berpikir. Great Desolate Blood Halberd milik Lin Ming sudah mendorong ke arahnya. Segel peminum darah berputar di sekitar bilahnya, berubah menjadi pusaran merah yang sepertinya menelan kekosongan. Istirahatlah untukku. Petik 2. Lian Chengji mencakar dengan tangannya, dan esensi sejati terbentuk menjadi elang berdarah. Elang berdarah mengeluarkan teriakan nyaring yang terdengar di langit, memancarkan niat membunuh yang kental. Garis keturunan Lian paling mahir dalam teknik cakar. Namun, ketika cakar darah esensi sejati hendak meraih Great Desolate Blood Halberd, pemandangan yang luar biasa terjadi. The Great Desolate Blood Halberd sepertinya menembus ruang, langsung tiba di depan Lian Chengji. Lian Chengji kaget. Pada saat kritis ini, dia mundur ke belakang sambil menebas dengan tangannya dan melepaskan lusinan bayangan telapak tangan merah, menerima serangan ini dari Lin Ming. Tetapi pada saat ini, arah serangan Lin Ming tiba-tiba berubah. The Great Desolate Blood Halberd menembus ruang angkasa lagi, langsung menghilang. Detik berikutnya, itu muncul di depan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam ini adalah Elder yang telah dilukai oleh Lin Ming, dan sekarang pulih. Saat pria tua berpakaian hitam melihat tombak Lin Ming menusuk ke arahnya, ekspresinya benar-benar berubah. Dia dengan cepat ingin mengangkat pedangnya dan menghadapi serangan yang akan datang ini, tetapi bagaimana dia bisa mencegah orang-orang seperti Lin Ming dalam keadaan terluka? The Great Desolate Blood Halberd memotong-motong dantian pria tua itu, memutar dan menghancurkannya. The Blood Extinguishing Demon Thunder ditembakkan, membawa kabut halus dari esensi darah bersamanya. Pada saat berikutnya, esensi darah ini mengembun di udara, membentuk segel peminum darah baru. Adapun lelaki tua itu, tubuhnya bergerak-gerak, ekspresinya yang memudar menunjukkan ketidakpercayaan yang menakutkan. Episode ke-472, dengan judul Tragis. Langsung ke dalam alurnya. Seorang tetua meninggal. Semua hati seniman bela diri di sekitarnya menjadi dingin. Kedua belah pihak bahkan belum bertempur selama 10 napas waktu, tetapi Elder inti berputar sudah mati di sini, dan di tangan Lin Ming. Mengalahkan seseorang dan membunuh seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tidak peduli jenis keterampilan rahasia apa yang telah digunakan Lin Ming, kenyataannya adalah bahwa di dunia yang rusak ini, Lin Ming memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan tempur Master Inti Revolving Tengah. Dalam situasi ini, semua seniman bela diri semakin kagum dan takut pada Lin Ming. Bukan hanya Lin Ming, tetapi juga Mu Qianyu dan Mu Bingyun, sulit membayangkan kekuatan tempur luar biasa apa yang mereka miliki. Jika kedua saudara perempuan itu bersatu dalam serangan mereka, dan dengan dukungan Mu Qinyi, maka mereka dapat tetap setara dengan penatua alam inti bergulir tengah, Xuan Zan. Kekuatan tempur Divine Phoenix Island telah melampaui imajinasi banyak murid. Bukan hanya itu, tetapi dua tetua dari Pulau Phoenix Ilahi bahkan belum bergabung. Tentu saja, sesepuh daerah setan Laut Selatan juga belum bertindak, bukan hanya garis keturunan Lian dan garis keturunan Xuan yang hadir. Setelah penatua inti berputar meninggal, esensi darahnya berputar dan berubah menjadi segel merah misterius. Jumlah segel peminum darah yang berputar di sepanjang Great Desolate Blood Halberd tiba-tiba berubah menjadi 15.
Setelah Great Desolate Halberd Art dikembangkan ke tingkat tertinggi, blood drinking cells dapat dikondensasikan hampir tanpa batas. Seseorang dapat membuat dan menggunakan jutaan atau bahkan miliaran segel peminum darah untuk menyerang atau bertahan. Itu adalah teknik pertempuran ofensif dan defensif gabungan teratas. Tentu saja, Great Desolate Halberd Art memiliki kelemahan yang sangat besar, dan itu adalah metode budidayanya yang biasa-biasa saja. Ekspresi Lian Chengji menjadi gelap karena ngeri. Lin Ming telah bertarung dengannya, tetapi di hadapannya, tidak hanya Lin Ming yang berhasil dipertahankan, tetapi dia juga telah membunuh seorang tetua daerah iblis Laut Selatan. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Baik sekali. Lian Chengji menatap segel peminum darah yang perlahan mengembun. Dari awal sampai akhir, Lin Ming telah menggunakan seni bela diri dari jalur iblis. Lian Chengji sudah memperhatikan ini. Tapi beberapa saat yang lalu, gerakan aneh Lin Ming telah menyebabkan hatinya terkejut. Apa yang digunakan Lin Ming adalah metode kultivasi yang sangat aneh dan aneh, bahkan memiliki banyak kesamaan dengan Devil Tome kuno. Hanya segel merah tua itu tidak disebutkan di dalam Devil Tome kuno. Apa yang sedang terjadi? Lian Chengji terkejut. Dia pasti tidak percaya bahwa Lin Ming telah memodelkan teknik ini dengan menggunakan Devil Tome kuno sebagai sumber inspirasi utama. Metode kultivasi semacam ini bahkan mungkin tidak dapat dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jadi dari mana seni iblis Lin Ming berasal? Lian Chengji mengatupkan giginya. Ada terlalu banyak misteri yang berputar-putar di sekitar Lin Ming. Tetapi pada saat ini, Lian Chengji tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia melihat yang paling lemah dan terlemah dari 15 segel peminum darah tiba-tiba meledak, dan kemudian membelah dan menyatu menjadi 14 segel peminum darah lainnya. Segel peminum darah yang redup langsung menjadi jauh lebih bercahaya dan mempesona. Hati Lian Chengji mencelos. Tanpa ragu, Lin Ming telah menarik esensi darah dari Master Inti berputar yang mati untuk meningkatkan kekuatan tekniknya sendiri. Anak ini, hati Lian Chengji berkecamuk dengan amarah yang brutal. Cakar cengkeramannya menukik lurus ke bawah, dan gelombang darah mengalir bersama mereka. Dia bersumpah untuk membunuh Lin Ming dalam satu pukulan. Ayolah, Lin Ming berteriak. Kekuatan tempurnya saat ini tidak bisa bertahan selamanya. Dia telah membunuh penatua berpakaian hitam untuk mengambil esensi darahnya dan memperkuat kekuatan segel peminum darah. Jika dia akan terlibat dalam pertempuran langsung dengan Lian Chengji, maka Great Desolate Halberd Art adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Guntur jiwa dan esensi api telah kehilangan semua efek di bawah penindasan menyelimuti hukum dunia ini. Jika dia tidak bisa melukai Lian Chengji dengan parah, Divine Phoenix Island pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran ini. Saat esensi sejati menyembur keluar, darah Phoenix kuno terbakar. Lin Ming memegang tombak darah di tangannya, The Great Desolate Blood Halberd tersapu. Pembantaian. Tubuh Lin Ming mulai meledak dengan suara berderak. Dia menggembleng potensi tubuhnya hingga ekstrim, dan bahkan kemauan totalnya semua dituangkan ke dalam Great Desolate Blood Halberd, bergabung dengannya menjadi satu makhluk. Serangan ini tidak hanya akan melukai musuhnya, tapi juga akan melukai dirinya sendiri. Ini adalah metode kultivasi dari jalur iblis yang telah menggunakan tubuh tangguh ras iblis raksasa sebagai model untuk seni tombak besar Desolate. Meskipun Lin Ming telah mencapai titik di mana sumsumnya seperti sup emas dan tubuhnya sangat kuat, menggunakan gerakan ini masih menghasilkan beban besar di tubuhnya. Saat Lin Ming bergegas dengan kecepatan tinggi, dia merasa seolah-olah tubuhnya sendiri terperangkap dalam badai energi yang dibentuk oleh segel peminum darah. Tubuhnya terasa sakit di mana-mana, terutama tulang punggungnya yang belum mengalami tempering marrow, itu hampir tidak mampu menahan distorsi yang kuat ini. Mati.
Wajah Lian Chengji berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Di belakangnya, hantu elang merah muncul. Ia melebarkan sayapnya untuk terbang, pekikan tajamnya menembus langit. Cakar berdarah dan Great Desolate Blood Halberd bertabrakan. Segel peminum darah yang berputar-putar itu seperti jarum tajam saat menembus udara, menciptakan gelombang beriak. Bang! Cahaya berdarah memancar keluar, dan langit itu sendiri tampak berubah warna. Pusaran energi merah memelintir cakar darah, menghancurkannya berkeping-keping. Namun, masih ada yang lain yang berlayar melalui pusaran energi, meraih ke arah Lin Ming. Sementara itu, cahaya tombak merah tua telah menyelimuti Lian Chengji. Ini adalah pertarungan atrisi. Lin Ming sadar bahwa dalam melawan Lian Chengji, apakah itu membakar darah Phoenix kuno atau membuka pasukan dewa sesat, dalam beberapa lusin napas waktu yang akan dia capai hanyalah melukai satu sama lain. Esensi sejati pelindung Lin Ming tidak terlalu terlihat, tetapi kekuatan pertahanan tubuhnya benar-benar menakutkan. Setelah mencapai tahap ini di tempering Marou, Lin Ming dapat menggunakan dagingnya yang tidak bersenjata untuk memecah harta langkah manusia bermutu tinggi. Adapun Lian Chengji, esensi sejati tubuhnya sangat kuat, tetapi sayangnya, di dunia yang rusak ini di mana hukum yang mengaturnya menekan esensi sejati, seberapa kuat itu. Adapun kekuatan pertahanan tubuhnya, dia adalah seorang seniman bela diri yang hanya berkultivasi untuk menciptakan seorang dantian, kekuatan pertahanan tubuhnya tidak ada sama sekali. Ekspresi Lian Chengji berubah, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa begitu kejam. Orang tua ini tidak percaya bahwa kamu bisa menahan cakar ini. Saat mereka bertarung ke sini, mereka telah bertukar gerakan beberapa kali, dan setiap gerakan dipenuhi dengan keputusasaan dan kekuatan penuh mereka. Lian Chengji menggerutu karena marah. Tapi, jika dia bisa membunuh Lin Ming dengan cakar ini dengan imbalan beberapa luka dangkal, maka itu adalah tawaran yang bersedia dia buat. Tidak peduli jenis keterampilan rahasia apa yang digunakan Lin Ming, esensi sejatinya telah lemah selama ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Istirahatlah untukku. Lian Chengji berteriak, dan perlindungan esensi sejati tubuh Lin Ming terkoyak oleh cakar darah itu seperti selembar kertas tipis. Cakar merah menabrak dada Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh gunung dan tubuhnya akan berubah menjadi pasta. Tapi saat kekuatan itu ditransmisikan ke tulang rusuknya, itu benar-benar ditahan oleh mereka. Ketika Lin Ming telah menyelesaikan tempering Marou hingga 30–40%, dia sudah berulang kali meredam tulang rusuknya. Rongga yang menjadi tempat jantung dan paru-parunya adalah titik kuncinya, jadi dia secara alami harus meredam tulang rusuknya terlebih dahulu. Tulang rusuk Lin Ming seperti benteng yang tak tertembus. Di bawah pengaruh besar ini, sebagian besar kekuatan menghantam penghalang ini dan berputar, sebagian besar meleleh menjadi ketiadaan. Namun, sebagian besar energi itu masih tenggelam ke dalam organ Lin Ming. Engah! Lin Ming meludahkan seteguk darah dan melonjak ke belakang. Adapun Lian Chengji, situasinya tidak jauh lebih baik. Dengan esensi sejatinya ditekan hingga 20%, cahaya tombak kekerasan itu telah memotong esensi sejati pelindungnya. Meskipun lebih dari setengahnya hilang untuk menerobos pertahanannya, sisanya masih menebas tubuh Lian Chengji. Luka panjang memanjang dari bahu ke perutnya, tulang selangka patah, dan dia mengalami kerusakan hebat pada organ-organnya. Kekuatan berdarah brutal bahkan telah menembus meridiannya, dengan sembrono menghancurkan apapun yang dilewatinya. Saat pertarungan telah sampai pada tahap ini, tragis tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Sial! Lian Chengji mengutuk karena marah. Dia memutar esensi sejatinya dan menekan kekuatan berdarah aneh yang mengamuk di tubuhnya. Anak ini sulit dihadapi, tapi dia sudah selesai untuk
Lian Chengji menopang dirinya dari tanah, lengan satunya tergantung lemas. Dengan tulang selangkanya yang patah, sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan apapun. Ketika Lian Chengji teringat adegan di mana cakar darahnya telah merobek esensi sejati pelindung Lin Ming seperti kertas bekas, dia merasa jauh lebih lega. Jelas, Lin Ming telah menghabiskan banyak kekuatan dan menempatkan segalanya ke dalam serangan ini. Dengan serangan sekuat itu, tidak mungkin dia bisa memanggil esensi sejati untuk melindungi tubuhnya sendiri, dan itulah mengapa itu sangat lemah. Dia mengeluarkan obat ajaib yang berharga dan bahkan saat hatinya sedikit sakit, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil semacam ini mampu memulihkan esensi sejati secara perlahan dalam pertempuran, dan juga memiliki efek penyembuhan pada luka. Untuk sebagian besar pengobatan restoratif, seseorang harus duduk dan bermeditasi agar dapat bekerja. Setiap pil yang bisa digunakan dalam pertempuran seperti ini sangat berharga dan langka. Bahkan Lian Chengji hanya memiliki beberapa dari mereka, dan itu semua untuknya untuk menyelamatkan hidupnya di titik kritis. Namun, situasi saat ini terlalu rumit. Divine Phoenix Island sudah sangat sulit untuk ditangani, dan ada juga kuil Zen Agung yang mengawasi dari samping. Dibandingkan dengan hidupnya, pengorbanan kecil seperti ini tidak layak untuk disebutkan. Dia hidup. Lian Chengji merasakan fluktuasi esensi sejati yang berasal dari tubuh Lin Ming, bocah itu sebenarnya belum mati. Lian Chengji ingin mengutuk. Dia akan menuju dan menyelesaikan perbuatannya, tetapi pada saat ini, wajahnya membeku karena tidak percaya, dan pikiran menjadi suram dan gelap. Dia menyaksikan tanpa daya saat Lin Ming berdiri kembali dan dengan santai menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh situasinya, bahkan membiarkan darah di dadanya mengalir dengan bebas. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Lian Chengji, tetapi semua seniman bela diri di sekitarnya melebarkan mata mereka. Lin Ming jelas telah diserang oleh serangan Lian Chengji beberapa saat yang lalu. Dadanya seharusnya sudah menjadi bubur, jadi kenapa dia masih bergerak? Saat mereka melihat luka di dada Lin Ming di mana tulang-tulangnya hampir terbuka, mereka semua merasakan hawa dingin merayapi duri mereka. Lin Ming seperti seorang jenderal yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak akan mundur. Dan yang lebih menakutkan adalah dia menolak untuk mati, dia menolak untuk dibunuh. Kamu, apakah kamu benar-benar manusia? Lian Chengji mengatupkan giginya. Pertanyaan ini tampak tidak masuk akal, tetapi kenyataannya adalah bahwa pada saat ini, Lian Chengji memiliki kecurigaan yang nyata apakah Lin Ming adalah manusia, atau apakah dia adalah keturunan sejati dari ras iblis raksasa kuno. Seni iblis menakutkan yang dipraktikkan Lin Ming ini mungkin merupakan warisan ras iblis raksasa. Lin Ming tidak mau repot dengan pembicaraan bodoh ini. Tangan kanannya menyentuh cincin spasialnya, dan dia mengeluarkan pil hijau sebening kristal dan memakannya. Ini adalah pil pembalikan yang diberikan Mu Fengxian kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Saat Lian Chengji melihat pil ini, dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Sebenarnya itu adalah pil pembalikan pil yang reversion mirip dengan obat ajaib yang dia gunakan, tetapi efeknya hampir 3 kali lebih baik. Dan biaya pil pembalikan yang setidaknya 20 kali lebih banyak. Jangankan dia, tetapi bahkan elder alam inti bergulir yang terlambat mungkin tidak memiliki obat yang menyelamatkan nyawa. Dan sekarang, Lin Ming telah mengeluarkan pil pembalikan yang ini dan memakannya tanpa mengedipkan mata. Ini menyebabkan Lian Chengji merasakan semacam keputusasaan yang mendalam di hatinya. Kultivasi Lian Chengji lebih tinggi dari Lin Ming, dan kapasitas esensi sejatinya secara alami jauh lebih besar. Jika Lin Ming makan obat ajaib yang serupa, esensi sejatinya akan pulih lebih cepat. Tapi sekarang,
Lin Ming telah memakan pil pembalikan yang dengan efek 3 kali lipat. Episode ke-473 dengan judul Pembantaian. Langsung ke dalam alurnya. Setelah makan pil pembalikan yang, Lin Ming merasakan energi hangat meleleh di dalam dantiannya, berubah menjadi esensi sejati murni dan menyatu di dalam semua meridian tubuhnya. Bahkan durasi kekuatan dewa sesat diperpanjang. Di tengah pertempuran, jika dia bisa menenangkan hatinya dan bermeditasi selama setengah jam, dia akan bisa memulihkan kondisi pertempuran puncaknya. Ini adalah seberapa kuat pil pembalikan yang. Kekuatan vitalitas Lin Ming pada awalnya hidup dan bersemangat. Setelah mengatasi sumsumnya, ketahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain efek surgawi yang reversion pil, Lin Ming merasakan aliran darah yang mengalir di dadanya langsung berhenti. Luka itu memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang terlihat. Melihat ini, mata Lian Chengji melebar seperti 2 bulan. Apakah ini benar-benar kecepatan pemulihan manusia? Bahkan jika dia sendiri memakan pil pembalikan yang, tidak mungkin dia pulih dengan kecepatan ekstrim. Bagaimana dia bisa menemukan bintang yang begitu gelap? Kultivasinya lebih tinggi dan dia jelas lebih kuat, dan dia percaya dia memiliki keuntungan absolut dalam pertempuran ini. Tetapi ketika pertarungan terus berlanjut, situasinya menjadi semakin putus asa. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau iblis? Lian Chengji berbisik. Lin Ming tidak menjawab. Dia hanya memegang Great Desolate Blood Halberd miring di tangannya, dan menggambar bulan sabit di tanah. Pada saat ini, di medan perang, Elder fraksi Vermilion Bird dari Pulau Phoenix Ilahi mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia dikirim terbang mundur, kepalanya basah oleh darah. Dengan lukanya yang parah, dia tidak akan bisa bertarung lebih jauh. Di sisi Divine Phoenix Island, selain Lin Ming dan saudara perempuanmu, para sesepuh lainnya semuanya dikelilingi oleh beberapa sesepuh dari wilayah Setan Laut Selatan. Mereka direntangkan hingga batasnya dan dikelilingi oleh bahaya di semua sisi. Tetua ke-9, Mu Qinyi berteriak. Penatua yang terluka parah ini hanyalah penatua sampingan dari fraksi burung Vermilion. Dia tidak terlibat dalam konflik kepentingan antara faksi yang berbeda, dan biasanya jujur. Meskipun dia ragu untuk berpartisipasi dalam konflik antara Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region, dia masih membantu pada akhirnya. Meskipun situasinya tidak akan lebih buruk jika dia tidak bergabung, saat ini, dia telah terluka parah dan dia berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Ketika Mu Qinyi melihat bahwa tetua ke-9 telah terluka sejauh ini, amarah yang mengamuk di dalam hatinya melonjak ke surga. Mu Chihuo, karena Anda tidak akan membantu, maka setelah saya kembali ke sekte, saya akan meminta Anda dimakzulkan di depan Dewan Tetua dan membuat Anda menderita hukuman sekte dan garis keturunan Anda padam. Kamu telah membawa kehancuran dan bencana atas dirimu sendiri. Petik 2. Saat Mu Chihuo mendengar suara teriakan ini, alisnya bergetar, tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak. Namun, Mu Yanzuo tidak bisa menahan kata-kata ini. Tekanannya terlalu besar. Karena pertempuran telah mencapai titik ini dan dia masih belum membantu, dia benar-benar akan dihukum berat oleh sekte itu begitu dia kembali. Saudara Chihuo, orang tua ini benar-benar ingin pergi dan membantu. Jika kita menunggu lebih lama lagi, bahkan jika Lin Ming mati dalam pertempuran, di masa depan kita dua orang tua tidak akan punya tempat untuk berdiri. Mu Fengxian sama sekali tidak akan memaafkan kita. Bukan hanya itu, tetapi tidak mungkin kami dapat mencegah berita tentang masalah ini menyebar ke sekte. Kita telah disaksikan oleh banyak orang. Petik 2. Mu Chihuo diam. Dia mengirim transmisi suara esensi sejati ke Mu Yanzuo. Kulit Mu Yanzuo berubah. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu berbicara dengan serius sekarang? Petik 2. Saya memiliki jaminan 80 hingga 90%.
Kata-kata Mu Chihuo seperti bisikan sirene untuk Mu Yanzuo. Kulit Mu Yanzuo terus berubah, dan akhirnya dia mengatupkan giginya dan kata-katanya mati di tenggorokannya. Mu Chihuo, kamu. Kemarahan Qinyi telah meningkat menjadi ekstrim. Namun, Mu Chihuo masih bergeming. Tetapi Mu Yanzuo, yang berdiri di dekat Mu Chihuo, tampaknya menderita kesakitan yang luar biasa, dan ekspresinya terluka seolah-olah sedang menjalani pergumulan psikologis yang intens. Situasinya menjadi semakin buruk. Setelah tetua ke-9 terluka, tekanan meningkat di Divine Phoenix Island. Bahkan Mu Qinyi pun dalam bahaya. Adapun Lin Ming, meskipun dia berhasil mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aturan dunia dan pil ini, dia hanya bisa mempertahankan kekuatan dewa sesat selama sekitar 30 napas waktu lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan dipaksa menuju jalan buntu. Mata Lian Chengji bersinar dengan warna yang sangat buas. Lin Ming, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat mengubah apapun. Berapa lama Anda bisa bertahan? Berikan orang tua ini slip giok seni iblis yang Anda miliki seperti anak kecil yang baik, dan orang tua ini akan melepaskan orang lain dan membiarkan Anda mati tanpa rasa sakit. Jika tidak, orang tua ini akan menyiksa jiwamu, dan membuatmu menderita tanpa henti selama lebih dari 100 tahun. Petik 2. Lin Ming menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang bersinar. Dia mengeluarkan pil merah dari cincin spasial dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia datang ke medan perang Laut Selatan, Mu Fengxian memanggil Lin Ming ke pegunungan belakang untuk memberinya 3 pil dan juga karung sutra. Dari ketiga pil ini, 2 adalah yang reversion pills dan 1 lagi adalah pil darah Scarlet. Pil yang baru saja dimakan Lin Ming adalah pil darah Scarlet. Ini adalah pil khusus yang digunakan oleh para pemimpin dalam dari Divine Phoenix Island. Ada semua jenis material berharga yang digunakan untuk memurnikannya, dan itu bahkan membutuhkan darah Vermilion Bird dalam jumlah besar. Meskipun darah Vermilion Bird biasa jauh lebih berharga daripada esensi darah Vermilion Bird, itu tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar. Ini berarti bahwa nilai dari pil darah Scarlet tidak jauh lebih rendah daripada pil pembalikan yang. Pil darah Scarlet hanya bisa digunakan oleh murid dengan garis keturunan Vermilion Bird. Setelah menggunakan satu, kekuatan seseorang akan meroket untuk jangka waktu yang singkat, tetapi mereka akan sangat melemah untuk jangka waktu yang lama setelahnya. Karena efek samping ini, Lin Ming belum menggunakannya. Dia juga tidak berada dalam situasi di mana dia perlu. Saat Liang Chengji melihat Lin Ming meminum pil darah merah ini, dia tidak tahu apa itu. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah semacam pil pemulihan. Ini menyebabkan dia gugup. Anak laki-laki ini hanya memiliki terlalu banyak pil kualitas terbaik di tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Lin Ming terus pulih. Setidaknya, dia harus menundanya sampai sesepuh lainnya menang dalam pertempuran mereka. Mati, nak! Lian Chengji berteriak keras dan menghantam Lin Ming dengan cakar. Esensi sejati yang melonjak di belakangnya membentuk elang berdarah besar dengan panjang puluhan kaki. Wajah kurus Lian Chengji berubah menjadi wajah iblis. Ini adalah serangan dengan 120% kekuatannya. Lin Ming baru saja menelan pil darah Scarlet. Dia merasa seolah-olah api telah menyala di perutnya, dan ledakan energi meletus di dalam dirinya, dengan sembrono melewati meridiannya. Perasaan ini. Pil darah Scarlet mampu memperkuat murid Divine Phoenix Island dengan menggembleng garis keturunan Vermilion Bird mereka. Tapi sekarang, yang mengherankan Lin Ming, dia menemukan bahwa pil darah Scarlet menyebabkan darah Phoenix kuno yang terbakar di dalam tubuhnya menjadi semakin bersemangat. Pil darah Scarlet telah menyebabkan reaksi berantai dengan darah Phoenix kuno. Lin Ming terkejut, tapi kemudian mengerti. Burung Vermilion berbagi garis keturunan homolog dengan Phoenix kuno.
Jika pil darah Scarlet mampu memberi energi pada garis keturunan Vermilion Bird, maka itu juga akan dapat memberi energi pada garis keturunan Phoenix kuno. Pada saat itu, Lin Ming merasakan darah di seluruh tubuhnya terbakar, seolah-olah tubuhnya akan meledak dengan energi. Hah! Lin Ming berteriak, dan tubuhnya mengeluarkan suara letusan yang keras. Saat dia meregangkan tubuh, tulang-tulangnya serasa patah, memancarkan raungan naga resonansi yang menembus langit. Di belakang Lin Ming, hantu ganda naga Asure dan Phoenix kuno muncul. Phoenix kuno yang bisa terlahir kembali melalui lautan api. Naga Asure yang melayang di langit. Naga dan Phoenix bergembira bersama. Pada saat itu, momentum Lin Ming naik ke titik ekstrim. Energi penuhnya, kekuatan penuhnya, semua kemauannya dituangkan ke dalam Great Desolate Blood Halberd. Angin menderu-deru dan 14 segel peminum darah berputar dengan liar, mengangkat pasir merah ke udara dan membentuk tornado berdarah. Pembantaian. Sebuah tombak memotong. Waktu sepertinya berhenti, dan pasir berlumuran darah memenuhi udara melalui medan perang. Di seluruh langit dan bumi, seolah-olah satu-satunya gambar yang tersisa adalah Great Desolate Blood Halberd yang sangat indah. Ini memisahkan ruang. Dunia sepertinya kehilangan warnanya dan semua suara memudar. Saat fluktuasi energi melanda, anehnya tidak ada satupun suara. Gelombang darah melesat ke langit, mekar seperti bunga teratai di malam hari, indah dan mematikan. Bahkan suara terengah-engah Lian Chengji terkoyak oleh badai berdarah itu. Dia tanpa daya melihat saat Great Desolate Blood Halberd menghancurkan cakar darahnya dan mencincang elang berdarah itu berkeping-keping. Dan kemudian, itu menjadi angin yang menusuk dantiannya. Ah! Ekspresi Lian Chengji gila karena tidak mau percaya. Dia meraih Great Desolate Blood Halberd dengan satu tangan dan mencakar Lin Ming dengan tangan lainnya. Orang tua ini akan membuatmu mengikutiku dalam kematian. Lian Chengji memuntahkan darah, dan giginya menjadi merah. Pada saat itu, seolah-olah dia sudah gila. Api panas yang membara dari pil darah Scarlet masih membanjiri tubuh Lin Ming seperti sebelumnya. Saat Lin Ming melihat cakar mencapai ke arahnya, dia berteriak seperti binatang buas dan meninju dengan tinjunya. Kaca! Cakar kurus itu langsung dipatahkan oleh tinju Lin Ming. Setelah dantian Lian Chengji dipelintir, dia telah kehilangan sebagian besar esensi aslinya. Saat ini, cakarnya hanya ditopang oleh tubuh fana yang rapuh. Bagaimana mungkin dia bisa menahan sumsum tempering Lin Ming dan tinjunya yang tak bisa ditembus? Setelah tinju Lin Ming menghancurkan cakar Lian Chengji, itu berlanjut dan menabrak Lian Chengji. Karena perlindungan esensi sejati tubuh Lian Chengji sebagian besar telah menghilang, tinju Lin Ming menembus dan menabraknya. Setelah kehilangan perlindungan esensi sejati jasmani mereka, tubuh seorang seniman bela diri menjadi sangat lemah. Pada saat itu, darah ditembak di mana-mana saat organ dalam Lian Chengji dihancurkan oleh tinju Lin Ming. Keluar, segel peminum darah. Lin Ming meraung dalam, guntur iblis pemadaman darah melolong. Seluruh tubuh Lian Chengji diselimuti oleh blood extinguishing demon thunder. Tubuhnya gemetar, dan darah mengalir di kepalanya. Aku tidak mau. Saya menolak. Lian Chengji memberikan satu teriakan terakhir. Namun, pada akhirnya, itu sia-sia. Ada ledakan teredam saat awan kabut berdarah melepaskan tubuh Lian Chengji, tiba di depan Lin Ming dan dengan cepat berubah menjadi segel misterius yang tampak kuno. Mata merah darah Lian Chengji dengan cepat kehilangan warnanya. Segel darah terus berputar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini jauh lebih dalam dan jauh lebih tidak menyenangkan. Ini adalah segel minum darah pertama yang telah dibentuk Lin Ming dari Master Inti berputar tengah. Karena semua seniman bela diri di sekitarnya melihat ini, mereka tercengang sampai-sampai keberanian mereka hancur di hadapan Lin Ming.
Mereka tidak percaya bahwa seseorang seperti Lian Chengji telah dibunuh oleh Lin Ming. Seorang master inti berputar tengah memiliki dantiannya ditusuk oleh tombak Lin Ming, dan kemudian organnya dihancurkan oleh pukulan dan esensi darahnya diambil. Ini benar-benar berlebihan. Terutama adegan di mana tinju Lin Ming telah menembus cakar berdarah Lian Chengji. Hal ini menyebabkan gempa melewati pikiran setiap orang. Lin Ming seperti binatang buas kuno dalam bentuk manusia. Saat Mu Qingsu menyaksikan pertempuran ini dari jauh, setelah melihat begitu banyak adegan yang tak terbayangkan, dia sudah ketakutan setengah mati. Lin Ming berdiri di medan perang, memegang Great Desolate Blood Halberd sepanjang 10 kaki di satu tangan sambil membawa mayat Lian Chengji yang mati dan bengkok di tangan yang lain. Aura yang dia pancarkan saat ini adalah dari dewa perang penghancur dunia. Wajah Mu Qingsu memutih dan bibirnya menggigil. Dia tidak percaya ini nyata. Mayat di tangan Lin Ming bukanlah siapa-siapa, itu adalah penatua tertinggi inti berputar tengah. Itu adalah karakter yang setara dengan Great Elder dari fraksinya sendiri. Pria itu sangat sombong dan dominan beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, dia tidak lebih dari sepotong daging mati di tangan Lin Ming. Episode ke-474, dengan judul Terus Membunuh 3 Orang. Langsung ke dalam alurnya. Seluruh kerumunan terdiam saat keheningan menyapu medan perang. Pertempuran yang berkecamuk seperti api telah melambat beberapa poin. Seorang master inti berputar tengah benar-benar mati di sini. Saat Mu Qianyu melihat Lin Ming, napasnya menjadi cepat. Dia sudah sangat terkejut bahwa Lin Ming mampu memblokir serangan Lian Chengji, tetapi sekarang, dia benar-benar mampu melakukan serangan balik dan membunuh Lian Chengji. Di dunia yang rusak ini, selain monster tua di alam inti berputar akhir dan di atasnya yang telah pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis, seniman bela diri inti berputar tengah adalah Master Top. Jika dua master inti revolving tengah bertarung, maka biasanya satu partai akan dikalahkan. Tapi, untuk membunuh mereka sebelum mereka melarikan diri sangatlah sulit. Dan sekarang, Lin Ming telah membunuh Lian Chengji. Ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika Lin Ming makan pil darah Scarlet, dia seharusnya tidak begitu menakutkan. Bahkan mata Mu Bingyun yang biasanya tenang dan tanpa ekspresi berkedip dengan heran saat dia melihat Lin Ming, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Xuan Zan memandang Lin Ming, tatapannya menjadi suram. Dia tidak lebih kuat dari Lian Chengji. Jika yang diserang Lin Ming adalah dia dan bukan Lian Chengji beberapa saat yang lalu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia tidak akan menjadi apapun selain mayat dingin sekarang. Xuan Zan mulai merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak bergabung dalam pertarungan ini, kalau tidak bagaimana dia bisa memprovokasi bintang iblis ini. Adapun 4 sesepuh lainnya dari wilayah setan Laut Selatan yang belum bergabung, mereka semua berdiri sekaligus, dan wajah mereka menjadi jelek karena ketakutan. Sebelumnya, sesepuh Pulau Phoenix Ilahi yang tidak memiliki keberanian untuk bergabung dalam pertempuran. Tapi sekarang, menghadapi Lin Ming yang seperti dewa perang yang menghancurkan dunia, sesepuh daerah iblis Laut Selatan adalah orang-orang yang tidak berani bertarung. Lelucon apa? Seorang master inti berputar tengah telah terbunuh, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri revolving core awal masih bertahan? Keempat sesepuh ini semuanya berada di ranah inti revolving awal. Mereka bukan individu dari garis keturunan Lian atau Xuan. Dalam arti tertentu, konflik ini dapat dianggap sebagai dendam pribadi dan bukan bagian dari Perang Laut Selatan, itu tidak banyak berhubungan dengan mereka. Tapi sekarang, bahkan Lian Chengji telah terbunuh. Ketika mereka melihat bahwa pertempuran hidup dan mati antara wilayah setan Laut Selatan dan Pulau Phoenix Ilahi ini mendekati klimaksnya, mereka tidak bisa membantu tetapi bergabung dalam pertempuran. Apa yang harus mereka lakukan?
Keempat sesepuh ini sekarang menghadapi masalah sulit yang sama yang dihadapi para tetua Pulau Phoenix Suci beberapa saat yang lalu. Haruskah mereka mempersiapkan diri dan bergabung dalam pertempuran? Atau kabur? Namun, Lin Ming tidak berencana memberi orang-orang ini kesempatan untuk menyesali keraguan mereka. Dia sekarang hanya memiliki beberapa lusin nafas waktu dari pasukan dewa sesat yang tersisa. Dengan pil darah Scarlet membakar darahnya, dia masih berhasil mempertahankan rasionalitasnya. Tapi niat membunuh yang menyapu dirinya seperti gunung berapi yang meletus, itu tidak bisa ditekan. Mengolah seni iblis yang membawanya ke jalan pembantaian, bersama dengan pil darah Scarlet yang membakar pembuluh darah dan pikirannya, Lin Ming hanya ingin memegang tombak di tangannya dan menyapu dunia. Mati. Saat niat membunuh Lin Ming mencapai puncak, dia berteriak keras dan bergabung dalam pertempuran. The Great Desolate Blood Halberd seperti ular piton haus darah yang dengan brutal melesat ke medan pertempuran. Meskipun dia hanya bisa bertahan selama beberapa lusin napas lagi, tidak ada yang bisa menahan ujung pedangnya. 15 segel peminum darah seperti sabit dewa kematian. Secara khusus, segel peminum darah yang dibentuk dari esensi darah Lian Chengji adalah merah yang jauh lebih hidup dan serius daripada yang lain. Kekuatan segel peminum darah ini yang tidak terkekang oleh hukum penindas dunia ini benar-benar menakutkan ketika kekuatan mereka dilepaskan hingga batasnya. Seorang tetua yang menanggung beban serangan Lin Ming khawatir. Dia melambaikan senjatanya untuk menghentikan tombak Lin Ming. Keluar dari jalan. Tetua mendengar teriakan di telinganya tepat ketika Xuan Zan bergegas ke sisinya. Xuan Zan mengangkat tombak di tangannya, menyodorkan. Gelombang mengepul dari esensi sejati berdarah yang kuat melonjak, bergegas ke depan. Bang! Cahaya tombak sembarangan memancar keluar. Dengan 15 segel peminum darah yang bebas dari hukum dunia yang rusak ini, mereka berputar-putar dengan kacau. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka mendekati dengan sudut yang licik dan juga sangat tajam. Sosok Xuan Zan melintas dan dia mundur puluhan langkah, darah di tubuhnya jatuh. Pakaian di lengan kanannya telah robek, dan jejak darah bocor. Hanya dalam satu pertukaran ini, yang terluka adalah Xuan Zan. Semua seniman bela diri sekte sekitarnya lainnya membatu oleh adegan ini. Mereka sudah kehilangan semua ide tentang apa yang harus dikatakan di sini. Keberadaan Lin Ming benar-benar melampaui akal sehat mereka. Beberapa dari mereka samar-samar menebak bahwa Lin Ming menggunakan semacam kemampuan rahasia untuk menghindari hukum penindas dunia ini sampai batas tertentu. Namun demikian, Lin Ming hanya berada di alam hautian akhir. Tidak peduli apa, dia seharusnya tidak bisa membunuh Master Inti Revolving Tengah. Tekan bersama. Mu Qinyi mengambil kesempatan ini dan mengeluarkan perintah untuk menyerang. Jika Xuan Zan harus menghadapi Lin Ming, Mu Qianyu dan Mu Bingyun secara alami tidak memiliki kecocokan. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, para suster ini telah berkembang pesat dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Kekuatan tempur mereka sudah melebihi kekuatan dasar inti revolving awal. Selain itu, mereka berdua menyerang bersama. Vermilion Birdsword, Heaven Burning Inferno. Pedang Luan Biru, awan es terfragmentasi. Pedang Mu Qianyu dan Mu Bingyun menebas seperti angin, dan permadani api dan es yang cemerlang dijalin menjadi satu. Tetua wilayah Iblis Laut Selatan yang menerima serangan ini memiliki perlindungan esensi sejatinya langsung rusak, dan dia meludah darah saat dia dikirim terbang mundur. Sialan semuanya. Ekspresi Xuan Zan tenggelam. Membunuh mereka. Bantai mereka semua. Dengan penatua wilayah Iblis Laut Selatan lainnya terluka parah, momentum pasukan Divine Phoenix Island terangkat seperti pelangi yang menyilaukan. Bahkan tetua ke-9 yang terluka parah tampaknya memulihkan sebagian dari kekuatannya, dan nyala api di pedangnya semakin terang. Adapun wilayah Setan Laut Selatan,
karena ketakutan hina mereka dari menonton pertarungan Lin Ming, kekuatan mereka turun tajam. Dalam hal pertarungan skala besar, seniman bela diri jauh lebih buruk dan kurang terorganisir daripada pasukan manusia biasa. Tentara biasa tidak takut mati dalam tugas mereka, tetapi seorang seniman bela diri berbeda. Manakah dari para tetua wilayah iblis ini yang bukan karakter yang merupakan karakter yang luar biasa dengan harem yang dipenuhi dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana mungkin karakter yang memegang kekuasaan di telapak tangan mereka ini dapat memberikan hidup mereka seperti seorang prajurit biasa? Satu-satunya kemungkinan adalah jika itu adalah godaan besar yang dapat memajukan kultivasi dan kehidupan mereka. Kalau tidak, itu pada dasarnya tidak mungkin. Situasi telah meningkat di luar kendali. Keseimbangan kekuatan satu sisi asli telah sepenuhnya dibalik karena keberadaan Lin Ming. Mundur. Saat Xuan Zan melihat tetua lain terluka oleh Mu Qianyu dan Mu Bingyun, dia tidak bisa tidak mengeluarkan perintah ini. Sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa Lin Ming telah menggunakan semacam kemampuan misterius untuk merangsang potensi tubuhnya, dan inilah alasan mengapa kekuatannya meningkat begitu tiba-tiba dan begitu tajam. Tapi kemampuan semacam ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Namun, Xuan Zan tidak mau bertaruh berapa lama lagi itu bisa bertahan, dan dia tidak tahu apakah Lin Ming akan dapat menggunakannya lagi atau tidak. Xuan Zan tidak mau menggunakan hidupnya sendiri sebagai taruhan. Menghadapi Lin Ming, dia benar-benar ketakutan. Lin Ming bahkan tidak menggunakan esensi sejati tubuh untuk memblokir cakar Lian Chengji dan keluar hampir tanpa cedera. Dalam serangan baliknya, dia bahkan membunuh Lian Chengji. Lin Ming hanyalah binatang aneh yang tidak bisa dia kumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Adapun 4 tetua wilayah iblis yang tidak bergerak di awal, ketika mereka mendengar perintah Xuan Zan untuk mundur, mereka semua menghela nafas lega. Mereka telah diselamatkan. Selama mereka diperintahkan untuk pergi, mereka tidak perlu ikut pertempuran. Adapun berapa banyak orang yang akan mati dalam retret skala besar, tidak ada dari mereka yang peduli tentang ini. Bagaimanapun, mereka jauh lebih cepat dalam melarikan diri daripada murid tingkat bawah. Jika ada yang mati, itu bukan mereka. Seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan mulai mundur saat mereka bertarung, dengan beberapa tetua inti berputar di belakang mereka. Tetapi saat ini, serangan Lin Ming menjadi semakin gila dan sengit. Darah di tubuhnya mendidih saat terbakar, meledak dengan pancaran cemerlang terakhir. Serangan halberd primitif. Pembunuhan memutar segel darah. Dengan kekuatan menarik yang berputar-putar dari segel peminum darah di samping rasa disorientasi spasial yang ditimbulkannya, tombak Lin Ming menusuk melalui penatua wilayah iblis Laut Selatan yang telah dilukai oleh Mu Qianyu, mengakhiri hidupnya. Wilayah setan Laut Selatan telah kehilangan penatua lain. Anda bajingan. Mata Xuan Zan memerah karena marah. Sebenarnya, pertempuran ini hanya berlangsung selama 30 napas. Tetapi wilayah setan Laut Selatan telah kehilangan 3 sesepuh, dan ketiganya telah mati di tangan Lin Ming. Mundur. Xuan Zan akhirnya menekan amarah di hatinya. Dia mengayunkan tombaknya ke tanah, menciptakan serangkaian ledakan. Saat Xuan Zan mencabut tombaknya, dia meluncurkan teknik gerakannya dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, Divine Phoenix Island tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengejar sesepuh daerah iblis Laut Selatan yang melarikan diri. Belum lagi Lin Ming telah mencapai batasnya, tetapi situasi tetua Pulau Phoenix Ilahi lainnya tidak jauh lebih baik. Saat seniman bela diri di sekitarnya melihat lusinan inti berputar wilayah setan Laut Selatan dan seniman bela diri Xiantian melarikan diri, mereka dibiarkan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wilayah setan Laut Selatan yang seharusnya lebih kuat akan sepenuhnya dihancurkan oleh Divine Phoenix Island,
dan akhirnya harus melarikan diri dengan panik yang gila-gilaan. Bukan hanya itu, tetapi 3 dari sesepuh mereka telah meninggal, dan salah satu dari mereka bahkan telah menjadi Master Inti Revolving Tengah. Harus diketahui bahwa sejak dimulainya Perang Laut Selatan, wilayah Setan Laut Selatan hanya kehilangan sekitar 7 atau 8 Master Inti berputar. Tapi dalam satu pertempuran ini, Lin Ming telah membunuh mereka sendiri bertiga. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi saat ini. Di sisi Divine Phoenix Island, Mu Qingsu telah jatuh ke dalam keadaan lamban. Bibirnya bergetar dan wajahnya putih seperti kertas. Dalam fantasinya, dia membayangkan bahwa Lin Ming akan berubah menjadi idiot. Tapi, fantasi ini hanya menjadi lelucon. Lin Ming seperti puncak gunung yang tidak dapat diatasi di depannya, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat perasaan putus asa yang dalam dan menetap di dalam jiwanya. Qingsu, kami akan pergi. Pada saat ini, Mu Qingsu mendengar transmisi suara esensi sejati dari Mu Yanzuo. Kakek, aku, saat Mu Qingsu mendengar suara Mu Yanzuo, dia hampir menangis. Keyakinannya telah hancur berkeping-keping, dan dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Ming. Jangan bicara, tinggalkan aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Karena penglihatan semua orang terfokus pada Lin Ming saat ini, Mu Yanzuo dan Mu Qihuo perlahan mundur. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal di sana lagi. Mu Qinyi memperhatikan ini, tetapi dia hanya mendengus dingin. Kemanapun mereka pergi atau apapun yang mereka lakukan, dia telah memutuskan bahwa ketika dia kembali ke sekte, dia akan mendakwa Mu Qihuo dan Mu Yanzuo di depan Dewan Tetua dan membuat mereka menderita hukuman terdalam dan paling menyedihkan yang diizinkan dalam aturan sekte. Kekuatan Dewa Sesat Lin Ming telah berakhir, dan darah Phoenix kuno akhirnya berhenti terbakar. Pada saat ini, perasaan kelelahan yang tak ada habisnya membanjiri dirinya, dan dia menjadi goyah di kakinya. Karena dia meminum pil darah Scarlet, kondisi ini hanya akan menjadi semakin serius. Lin Ming menggertakkan giginya dan menempatkan mayat penatua inti berputar Laut Selatan di cincin spasialnya. Kemudian, dia nyaris tidak menopang dirinya dari tanah dengan Great Desolate Blood Halberd. Kami juga pergi. Mu Qinyi memerintahkan. Tidak lagi bagus untuk tinggal di sini. Mereka semua telah ditinggalkan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan mereka yang dari kuil Zen Agung masih ada di sini. Jika mereka memiliki pikiran gelap atau jahat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah bahaya ini berlalu, Divine Phoenix Island hanya memiliki sekitar 27 atau 28 orang yang tersisa. Sekitar 10 dari mereka telah meninggal di sini. Dan yang paling mengejutkan Lin Ming adalah bahwa Zhang Zhen, yang kekuatannya benar-benar berantakan dan pada level yang jauh lebih rendah daripada semua orang yang hadir, masih hidup. Kakak Lin, oh, kamu adalah idola terbesarku. Aku akan membawamu. Zhang Zhen sangat bersemangat saat melihat Lin Ming. Tanpa mengatakan apa-apa lebih jauh, dia melangkah di depan Lin Ming, menghadap punggungnya, dan berjongkok. Sampah. Mu Qinyi membentak Zhang Zhen. Kamu sendiri bahkan tidak berpuasa namun berpikir kamu bisa membawa orang lain. Qianyu, bawa Lin Ming bersamamu, kami akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Episode ke-475, dengan judul Trio Traitorous, langsung ke dalam alurnya. Pada saat ini, dalam pasukan Divine Phoenix Island, yang memiliki efisiensi pertempuran tertinggi yang tersisa adalah Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Jika mereka berdua bergabung dengan serangan mereka, mereka akan mampu bertahan melawan Master Inti Revolving Tengah. Untuk pasukan besar yang memiliki kekuatan tempur sekecil itu benar-benar berbahaya. Pertama, mereka harus menemukan tempat yang aman untuk pulih dari luka mereka. Mu Qinyi menyuruh Zhang Zhen memikul tetua ketujuh,
dan menggendong tetua ke-9 itu sendiri. Lin Ming dipegang oleh Mu Qianyu, dan bersama-sama, mereka semua meluncurkan teknik gerakan mereka dan dengan cepat pergi. Biksu berjanggut panjang dari kuil Zen Agung melihat ini dan menundukkan kepalanya, melafalkan mantra Buddha. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Kakak magang senior, haruskah kita membiarkan mereka pergi seperti itu? Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah putih panjang bertanya. Anak laki-laki bernama Lin Ming, dia tampaknya memiliki semacam keterampilan rahasia yang memungkinkan seseorang untuk menghindari hukum penindas dunia ini. Jika kita bisa mendapatkan skill rahasia ini, maka kita mungkin bisa memulihkan kekuatan ranah inti berputar kita. Saudara Yuan Kong yang masih magang, jangan mencoba untuk melanjutkan perselisihan apapun. Keserakahan hanyalah iblis hati, itu akan merusak jiwa Anda. Bukan hanya itu, tapi bocah itu adalah naga tersembunyi di dalam kolam. Jika kita menyinggung perasaannya, maka tidak ada pilihan tersisa selain memusnahkannya secara mutlak. Jika tidak, kuil Zen Agung kita tidak akan pernah mengalami hari damai lagi. Kakak magang, apakah kamu ingin kuil Zen Agung kita menjadi seperti wilayah iblis Laut Selatan di masa depan, dan juga berperang habis-habisan dengan Divine Phoenix Island? Petik 2. Yuan Kong tercengang. Dia segera berkata, ajaran kakak magang senior adalah jalan yang benar. Adapun keterampilan rahasia semacam itu, bahkan jika itu ada, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita latih dalam sehari atau bahkan seminggu. Itu tidak akan membantu kita dengan cara apapun. Di dunia yang rusak ini, kita harus melangkah dengan hati-hati dengan kedamaian di hati kita, jika tidak, kita akan menemukan malapetaka. Petik 2. Ya, kakak magang senior. Angin bertiup melewati Lin Ming. Tubuhnya terlalu lemah saat ini. Sejak awal, hampir seluruh berat badannya dipegang oleh Mu Qianyu. Akhirnya, dia hanya berbaring di atas Mu Qianyu dan dia menggendongnya di punggungnya. Saat pemandangan melewatinya, bau harum dan lembut tercium di udara dan memenuhi indera Lin Ming. Saat Lin Ming berbaring di atas bahu Mu Qianyu yang lembut dan surgawi, pada saat ini, dia sangat damai tanpa tandingan. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan rakus menghirup aroma ini ke hidung dan mulutnya. Saat gelombang cinta yang kabur memenuhi hatinya, kesadaran Lin Ming mulai pingsan secara bertahap. Saat suara yang samar tapi menyenangkan memasuki telinga Lin Ming, dia ingin menjawab, tetapi pada saat ini, sepertinya dunia itu sendiri telah memudar darinya. Lin Ming, kamu, saat Mu Qianyu merasakan Lin Ming berbaring telentang, dia merasakan nafas panasnya menghanguskan kerah bajunya, dan rasa gatal yang aneh tapi mengasyikkan menyebar di punggungnya. Dia memanggil Lin Ming, tetapi dia sepertinya pingsan, dan suaranya tidak bisa membangunkannya. Ada area terbuka di depan, kita akan beristirahat di sana. Semuanya tetap waspada, kata Mu Qinyi. Saat 20 beberapa murid berkumpul di rawa terbuka, Mu Qianyu menempatkan Lin Ming ke bawah. Pada saat ini, dahi Lin Ming dipenuhi keringat dan bibirnya putih pucat. Dalam kondisinya yang sangat lemah, dia tampak seperti ayam yang ditampar. Adapun semua murid di sekitarnya, mata mereka penuh kekaguman dan kekaguman saat mereka melihat Lin Ming. Apakah Lin Ming telah menggunakan hukum khusus dunia ini untuk keuntungannya atau tidak? Kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa dia telah membunuh Master Inti Revolving Tengah Lian Chengji tanpa banyak kesulitan. Untuk seniman bela diri alam Hautian yang terlambat untuk membunuh seseorang di ranah inti Revolving Tengah benar-benar tidak bisa dipercaya. Jika bukan karena Lin Ming membalikkan gelombang pertempuran pada saat itu dan memaksa wilayah iblis Laut Selatan, konsekuensi dari pertempuran itu tidak akan terhitung. Bahkan mungkin saja semua murid yang lebih muda itu akan dihukum mati. Mu Qinyi berkata, bantu Lin Ming pulih.
Dia makan pil darah Scarlet, dia akan menjadi lemah untuk waktu yang lama. Tanpa ragu-ragu, Mu Qianyu mengeluarkan pil pembalikan yang dari cincin spasialnya dan memberikannya ke Lin Ming. Sebagai orang suci dari Pulau Phoenix Ilahi, Mu Qianyu secara alami memiliki pil pembalikan yang bersamanya. Setelah makan 2 pil yang reversion berturut-turut, efeknya akan sedikit melemah. Tapi saat ini, pil terbaik masih pil pembalikan yang. Saat pil yang reversion memasuki mulut Lin Ming, itu meleleh menjadi arus energi hangat yang mengalir ke tubuh Lin Ming. Karena Lin Ming masih pingsan, Mu Qianyu tetap berada di dekatnya, memutar energinya untuk membantunya sembuh. Setelah keluar dari pertempuran, efek dari yang reversion pil secara signifikan lebih baik. Kondisi Lin Ming benar-benar menyedihkan saat ini. Pil darah Scarlet adalah pil yang memperbesar potensi garis keturunan seseorang. Bahkan Lin Ming, yang kekuatan hidupnya tak tertandingi, sekarang panas dan kering. Bibirnya gemetar seperti dia menderita penyakit berbahaya. Saat Mu Qianyu melihat Lin Ming seperti ini, dia merasa sangat tertekan. Mu Bingyun diam-diam berjalan dan menyerahkan Mu Qianyu sebotol kecil, kakak magang senior, pecahan es Verdan. Mu Bingyun tidak menyebut Mu Qianyu sebagai kakak perempuannya, melainkan kakak magang senior. Setelah kedua saudara perempuan itu lahir, mereka dikirim ke fraksi Luan Biru dan fraksi Burung Vermilion tempat mereka dibesarkan. Selain itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi, mereka berdua hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu. Juga, karena metode kultivasi Mu Bingyun, dia memiliki karakter yang sangat acuh tak acuh. Hanya ada sedikit keintiman yang biasa antara dia dan Mu Qianyu yang biasanya dimiliki saudara perempuan. Terima kasih. Mu Qianyu mengambil sebotol pecahan es hijau. Ini adalah obat berharga yang unik untuk fraksi Luan Biru. Itu digunakan untuk memelihara lautan spiritual seseorang, dan juga merupakan obat berkualitas tinggi dalam mengobati luka jiwa. Pil seperti pil darah Scarlet dan pil lainnya yang merangsang potensi seseorang hingga batasnya seringkali memiliki efek membuat seseorang menjadi marah atau kesurupan melalui self-hypnosis. Ini akan menyebabkan semangat seniman bela diri menjadi sangat berenergi, tetapi juga mungkin sedikit merusak jiwa. Tentu saja, karena pil darah Scarlet itu sendiri adalah obat berkualitas tinggi, dan lautan spiritual Lin Ming sangat kuat sejak awal, kebenarannya adalah bahwa kerusakan ini tidak dianggap banyak. Namun, Lin Ming sangat penting bagi Divine Phoenix Island. Dengan demikian, Mu Bingyun dengan mudah mengeluarkan botol pecahan es hijau ini untuk menyembuhkan luka yang mungkin terjadi. Mu Qinyi telah meletakkan tetua ke-9 yang terluka parah dan memberinya beberapa pil pemulihan. Kali ini, alasan mengapa situasinya menjadi baik adalah karena tetua ke-9 dan ke-7 telah membantu. Dan, yang aneh adalah bahwa tetua ke-7 bahkan bukan bagian dari garis keturunan Mu. Ini menyebabkan Mu Qinyi menghela nafas. Di dalam Divine Phoenix Island, para sesepuh yang tidak memiliki nama keluarga Mu memiliki pengaruh dan kekuatan yang jauh lebih rendah daripada yang memilikinya. Namun, ketika itu benar-benar penting dalam momen hidup atau mati, Mu Chihuo dan Mu Yanzuo sama-sama mengkhianati Divine Phoenix Island. Di bawah tekanan luar biasa dari wilayah Setan Laut Selatan, orang yang telah menguatkan hati mereka dan bergabung dalam keributan adalah seorang penatua yang tidak memiliki nama keluarga Mu. Jika bukan karena Lin Ming meletus dengan kekuatan pertempuran yang mengejutkan dan membalikkan keadaan, maka dalam pertempuran itu, mungkin para sesepuh akan mati. Mereka bahkan mungkin telah dimusnahkan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa penatua ke-7 yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu sangat jarang. Penatua Zhang, saya benar-benar malu. Para pengkhianat Mu Chihuo dan Mu Yanzuo benar-benar mengkhianati kami. Untuk bantuan penatua Zhang kali ini,
saya benar-benar kewalahan oleh kemurahan hati Anda. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Jika saya masih memiliki satu nafas ketika saya berhasil keluar dari dunia ini, saya akan berbicara tentang perbuatan Penatua Zhang di depan leluhur tinggi. Petik 2. Elder Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder Mu terlalu sopan. Orang tua ini masih seseorang dari Divine Phoenix Island. Meskipun lelaki tua ini tidak memiliki banyak hubungan dengan Lin Ming, cucu saya sebenarnya berteman dengannya. Selama ini, saya telah diberitahu tentang banyak hal baik yang tidak saya ketahui. Saat Penatua Zhang berbicara, dia menunjuk ke arah Zhang Zhen. Zhang Zhen menggaruk kepalanya, agak malu. Saat Penatua Zhang menunjuk ke Zhang Zhen, Mu Qianyu juga melirik Zhang Zhen. Dia tidak tahu bahwa Zhang Zhen adalah cucu Penatua Zhang. Tidak heran jika Zhang Zhen berhasil memasuki dunia yang rusak ini dengan kultivasi alam Hautian awalnya, dan masih hidup sampai sekarang. Zhang Zhen ini mungkin adalah salah satu junior paling menonjol dari keluarga Zhang. Kali ini, Penatua Zhang mungkin membawa cucunya untuk mengalami dunia ini. Di dalam Divine Phoenix Island, sesepuh yang bukan dari garis keturunanmu seringkali tidak memiliki ambisi yang tinggi. Sebaliknya, mereka hanya berharap agar keturunan mereka dapat hidup dengan damai. Adapun tetua dari garis keturunanmu, mereka sering berjuang karena kekuasaan dan otoritas, dan pertempuran akan muncul dari sekitar. Singkatnya, para sesepuh yang bukan dari garis keturunanmu tidak berjuang banyak karena mereka tahu bahwa tidak ada artinya, karena Divine Phoenix Island bukanlah benar-benar bagian dari dunia mereka. Tetapi tetua dari garis keturunanmu itu berbeda. Kekuasaan dan otoritas benar-benar merupakan akar dari semua kejahatan dan perang. Tuan Tinggi Qinyi, karena tetua agung dan tetua ketiga pergi, saya khawatir tentang apa yang mungkin mereka, Mu Qianyu ragu-ragu saat dia berbicara. Jangan khawatir. Selama mereka tidak marah, mereka tidak akan berani melakukan kejahatan pemberontakan terhadap sekte tersebut. Mereka masih memiliki kontraksi noda darah di tubuh mereka. Satu-satunya cara mereka dapat memecahkannya adalah jika mereka mencapai ranah inti berputar yang ekstrim, dan orang lain tidak dapat melepaskannya. Begitu mereka mengkhianati sekte tersebut, garis keturunan mereka akan mencair, dan kultivasi mereka semua akan lenyap dalam waktu setengah tahun. Mu Qihuo dan Mu Yanzuo telah hidup selama 200–300 tahun, tidak mungkin bagi mereka untuk berkultivasi dari awal lagi. Begitu kultivasi mereka lenyap, vitalitas mereka juga akan mengering, dan hidup mereka akan berakhir. Petik 2. Mu Qinyi sama sekali tidak khawatir bahwa Mu Qihuo akan mengkhianati mereka. Faktanya, dalam 3000 tahun terakhir ini tidak ada satupun tetua garis keturunanmu yang mengkhianati sekte tersebut. Untuk benar-benar kehilangan kultivasi mereka, mereka telah menghabiskan beberapa ratus tahun untuk berkembang dan bahkan mengimbangi hidup mereka. Tidak ada orang yang dapat menahan membayar harga yang begitu tinggi. Ada beberapa juniormu yang mengkhianati sekte. Tapi, garis keturunan mereka tidak kaya dan mereka masih muda. Bahkan ada beberapa yang ingin mencairkan garis keturunan mereka dengan sengaja untuk mengembangkan seni iblis. Tetapi pada akhirnya, mereka berakhir dengan tragis. Ambil kesempatan ini untuk menyembuhkan lukamu. Dan ingat, semuanya tetap waspada, kata Mu Qinyi. Dengan Mu Qianyu dan Mu Bingyun dalam pasukan mereka, selama tidak harus menghadapi dua master inti berputar bersama-sama, mereka masih bisa mengatasinya. Saat pasukan Divine Phoenix Island mengambil waktu ini untuk pulih dari cedera mereka, Mu Yanzuo, Mu Qihuo, dan Mu Qingsu masih berada di hutan belantara, dengan cepat berjalan. Mu Qihuo sedang berjalan di depan, ekspresinya kosong. Tapi, ekspresi Mu Yanzuo tidak pasti, seolah-olah dia masih bergulat dengan pilihannya. Saudara Qihuo, seberapa yakin Anda dalam masalah ini?
Jika kita gagal, kita tidak akan mendapat tempat lagi di dunia ini. Ini adalah kedua kalinya Mu Yanzuo menanyakan pertanyaan ini. Mu Chihuo tersenyum, Brother Yanzuo, jika Anda selalu begitu takut dan ragu-ragu, bagaimana Anda bisa mencapai prestasi yang luar biasa? Jika Anda ingin mencari kekuasaan dan kekayaan, maka bahaya juga akan muncul. Jika Anda ingin mempertahankan semacam tempat di dunia ini, maka Anda akan selamanya ditekan oleh orang lain. Anda akan mencapai ranah inti berputar tengah, terjebak di sana, merawat kebencian Anda sampai kematian Anda. Ratusan tahun kemudian, bahkan klan Anda akan musnah. Dan Anda masih memiliki rencana untuk terbang ke surga, mencapai penghancuran kehidupan dan menjadi pemimpin Pulau Phoenix yang ilahi. Petik 2. Mu Yanzuo diam. Dia memahami kebenaran di balik kata-kata Mu Chihuo. Namun, memikirkannya dan meletakkan tekadnya untuk melakukannya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Jika dia menang, dia akan berkembang. Tetapi jika dia kalah, dia akan kehilangan segalanya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak ragu-ragu? Saat Mu Chihuo melihat penampilan Mu Yanzuo yang ketakutan dan tidak yakin, dia terus berbicara, Saudara Yanzuo, Anda harus memahami bahwa jika Lin Ming memimpin Divine Phoenix Island menjadi sekte kelas 5 atau bahkan tanah suci di masa depan, itu menang, tidak ada hubungannya dengan Anda atau saya. Sebaliknya, klan kita akan didorong ke samping oleh orang lain sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk kita. Di sisi lain, jika suatu saat Divine Phoenix Island dipimpin oleh Anda dan saya, maka kita tidak perlu menjadi tanah suci. Bahkan jika kita menjadi sekte kelas 5 yang paling rendah, pemandangan macam apa itu? Kita akan disembah dan dimuliakan oleh generasi mendatang dan menjadi karakter seperti pendiri. Keturunan kita akan menjadi lebih makmur. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.